Oke, selamat datang kembali di channel Kelas Bintang. Oke, semuanya, saya akan menginformasikan dulu kepada teman semuanya. Banyak sekali yang info kepada saya di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun ini banyak sekali baik TikTok PayLater maupun Shopee PayLater yang akunnya dihack. Bahkan dalam satu hari dia bisa menerima 10 bahkan lebih dari 10 kode OTP yang masuk dalam HP-nya. Ini bagaimana solusinya? Kebetulan saya pernah menggunakan joki yang diambil dari TikTok. Nah, dia mencoba untuk DM menggunakan orang dalam. Bagaimana penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, kalau kalian mendapatkan kode OTP seperti itu, segera hapus. Kemudian kalian bisa restart ulang HP kalian berkali-kali. Misalnya dalam satu hari itu ada 4-5 kali merestart HP. Lalu kalau ada HP di aplikasinya ada di HP kalian, segera install ulang. Ini memang terbukti sekali untuk memutuskan kode tersebut. Lalu apakah joki-joki tersebut akan logout dari akun saya? Jawabannya adalah tergantung dari kalian. Kalau selama beberapa bulan kalian tidak menggunakannya, lama-lama mereka juga akan logout. Karena Shopee itu mereka paling susah untuk memberikan limit. Apalagi kalau sudah kita galbaikan, dia tidak akan memberikan limit lagi. Jadi galbay dulu untuk beberapa bulan, biar jokinya tidak konsentrasi di akun kita. Nah, saya dapat video dari kawan saya yang ada di grup Facebook tentang seorang ibu yang mengusir Kredivo, DC Kredivo. Ini bisa dilakukan oleh mereka untuk memberi pelajaran kepada pinjol-pinjol karena menagih yang bukan kepada peminjam itu dilarang sekalipun kepada saudaranya. Kalau menagih itu secara baik-baik, mungkin kita akan baik-baik juga. Kalau rumah kita sudah ditongkrongi oleh DC dari pagi sampai sore, kita pasti marah ya. Akhirnya seperti itu yang dilakukan oleh seorang ibu di suatu daerah ya. Ini DC saja nekat seperti itu. Berarti kita juga bisa lebih nekat lagi dari mereka. Yang penting masih dalam aturan undang-undang yang berlaku. Nah, lebih lagi saya melihat beberapa kali di video-video yang muncul tentang yang membahas OJK terkait untuk dua keluarga yang mencoba untuk mendiskon umurnya. Tapi tanggapan dari OJK ini sangat disayangkan ya, seolah-olah menyepelekan dari kasus yang sempat terjadi akhir-akhir ini. Kalau sudah kasus seperti ini, berarti kan sudah menyangkut dari OJK dan juga pinjol. Ini kan perputaran mereka saja. Kalau dilihat dari keluarga yang meninggal ini, rata-rata pembahasan yang saya lihat itu adalah mengarah kepada pinjaman online. Ini bukan hanya korban 1, 2, 3 saja, akan berterus-terusan karena upaya OJK itu tidak sejalan dengan kejadian di lapangan. Nah, itulah mengapa kita sebutkan lebih baik kita galbay saja, karena itu jalan satu-satunya saat ini untuk menghentikan pinjol. Mereka berganti nama menjadi Pindar, yang seolah-olah mereka ingin memberitahukan bahwa yang terjadi di antara dua keluarga itu bukan karena pinjol. Itu pinjol ilegal, padahal belum selesai investigasi yang terjadi. Ada salah satu komentar yang mengatakan ternyata petisi bubarkan pinjol itu diabaikan. Apakah kita harus bikin petisi selidiki otoritas jasa keuangan, bubarkan otoritas jasa keuangan dan AFPI? Di sanalah sebenarnya para penikmat riba itu berada. Nah, apakah benar teman-teman untuk petisi kemarin? Saya yakin itu sudah diabaikan karena tidak ada orang yang mau berani untuk mengisinya. Tapi kalau untuk selidiki OJK, karena AFPI itu pasti akan banyak, karena
Memang di sanalah dalang dari semua pinjol dan juga judi online. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih kepikiran untuk bayar karena khawatir ini itu, lebih baik dari saya jangan gunakan pinjol. Alias kalau kita bayarkan cicilan itu, kita akan hanya bayar bunga saja yang makin memperkaya si pinjol tersebut, makin membuat mereka memiliki aset dimanapun, makin membuat mereka bisa membayar DC-DC bayaran ataupun DC-DC ini itu dan makin banyak lagi. Tapi kalau sekali saja kita galbaikan, itu tidak akan ada pinjol-pinjol yang mau memberikan pinjaman kepada kita. Nah, itu tujuannya. Seperti salah satu info yang beredar sekarang, ada etikat bait, eh, giliran galbait tidak ada di lalu kita akan mengadu ke siapa? Jadi harus bagaimana? Apakah harus mendiskon umur gitu?